تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufitedu rahimani wa rahimakumullah, masih bersama kitab Alfiya Ibnu Malik dalam bahasan Al-Maf'ulu Fih. Kita masuk debat ke-308 dan 309. Ibnu Malik rahimahullah mengatakan, wa ma yura dzarfan wa ghairu dzarfin fadzaka dzu tasarrufin fil urfi wa ghairu dzi tasarrufil ladzi lazim dzarfiyatan aw shibhaha minal kalim. Ya, kita tulis dulu dua bait. Wa ma yura dzarfan wa ghairu dzarfin. Wa ma yura dzarfan wa ghairu dzarfin fadzaka dzu tasarrufin fil urfi. Kita i'rab dulu. Ya. Ma isim mausul mubtada yura fi'il mudhari majhul. Ma isim mausul mubtada yura fi'il mudhari majhul naibul fa'il berupa dhamir mustatir takdiruhu huwa, kembali kepada ma. Kembali ke ma. Kemudian dzarfan yura. Nah, ini naibul fa'il ini sekaligus maf'ul 1 ya di sini. Maf'ul 1, dzarfan maf'ul 2. Wa ghairu ataf wawunya atau ke dzarfan dan dia mudhaf, dzarfin mudhafun ilaih. Fadzaka zaka fa tambahan isim kemudian ismul isyraf mubtada yang kedua. Mubtada adalah zu khobar, mubtada kedua yang mubtada kecil. Zaka adalah zu, ini pasangannya. Kemudian fadzaka zu ini jumlah ismiyah khobar dari ma. Khobar dari ma ini ya. Zu tasarrufin mudhafun ilaih. Fil urfi jar majrur muta'alliq dengan tasarruf. Kemudian ya. Wa ma yura dzarfan, yang terlihat ya sebagai dzaraf, yang dia muncul sebagai dzaraf, wa ghairu dzarfin dan selain dzaraf, yaitu isim yang bisa menjadi dzaraf dan ada kalanya tidak jadi dzaraf, adalah fadzaka dzu tasarrufin fil urf. Ini maksudnya dzaraf yang mutasarrif menurut uruf, yaitu ulama nahwu. Kemudian yang berikutnya, sekalian bait berikutnya yang tidak mutasarrif. Wa ghairu dzi tasarrufil ladzi lazim,
wa ghairu zi tasarrufi zi at-tasarrufi allazi lazim dzarfiyatan aw shibhaha minal kalim. Wa ghairu dhi ghairu sebagai mubtada, kemudian dhi mudhafun ilaih, tasarruf juga mudhaf ilaih. Ghair mubtada, dhi mudhaf ilaih, ini juga mudhaf ilaih. Alladzi sebagai khobar. Wa ghairi dhi tasarrufi adalah alladzi lazima fi'il madhi naibul fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa, kembali alladzi, kembali kepada alladzi. Dzarfiyatan sebagai lazima dzarfiyatan, ya, sebagai maf'ul fi. Maf'ul fi dari mana? Dari lazima. Au shibhaha, atau ke dzarfiyatan minal kalim muta'alliq dengan lazima, muta'alliq dengan lazim. Ya. Wa ghairu dzi tasarrufi, dan yang bukan mutasarrif, dzaraf yang bukan mutasarrif adalah alladzi lazim dzarfiyatan, yang senantiasa jadi dzaraf atau seperti dzaraf, atau syibha seperti apa? Dzaraf dari kalim, kalimat. Jadi ini dzaraf itu, ya, atau isim zaman dan isim makan itu terbagi menjadi dua, mutasarrif dan ghairu mutasarrif. Az-zarfu ada yang mutasarrifun, ada ghairu mutasarrif. Nah, terbagi jadi dua. Ya, kemudian disebut mutasarrif, dzaraf zaman atau makan, itu yang digunakan dzaraf dan selain dzaraf. Mastuk mila dzarfan wa ghaira dzarfin. Yang mutasarrif itu mastuk mila yang digunakan dzarfan wa ghaira dzarfin. Wa dan ghaira digunakan sebagai dzaraf dan selain dzaraf. Seperti kata yaum, makan. Contohnya yaum, yaumun. Contohnya makanun, makanun. Ya, dzaraf ini, tapi bisa selain dzaraf juga. Contoh ya, yaum makan.
Karena masing-masing yaum dan makan ini bisa digunakan untuk dzaraf. Terkadang selain dzaraf, misalnya sirtu yauman. Sirtu yauman. Jadi dzaraf ya, sirtu saya berjalan yauman pada satu hari. Ya, yauman. Jadi dzaraf ya. Makan misalnya apa? Jalastu makanan. Jalastu makanan. Nah, yauman makanan. Jadi dzaraf. Tapi ada juga dia tidak dipakai sebagai dzaraf. Misalnya jadi mubtada. Yaumul Jum'ah yaumun mubarakun. Yaumul Jum'ah yaumun mubarakun. Nah, lihat di sini sama-sama yaum. Nah, yaum pertama ini dzaraf ya. Ini dzaraf. Ini sebagai dzaraf ya. Dzaraf. Nah, yaum yang kedua ini mubtada. Nah, mubtada. Nah, ini khobar. Nah, ini tidak sebagai dzaraf. Jadi digunakan untuk dzaraf dan selain dzaraf maka masuknya kategori apa? Mutasharif. Demikian pula kalau makan, kata makan. Jalastu makanan ya. Atau kalau yang ini sebagai dzaraf ya, jalastu makanan. Bisa tidak sebagai dzaraf, makanuka hasanun. Tempatmu adalah bagus. Makanuka hasanun. Makanu. Nah, makanya ini marfu nih ya, marfu. Makanuka hasanun. Jadi mubtada. Nah, ini jalastu makanan dzaraf, ini makanuka hasanun mubtada. Marfu ya. Ini namanya apa? Mutasharif. Ini namanya mutasharif. Atau contoh yang lain bisa jadi ini jadi mubtada. Bisa pula contoh lain jadi fa'il ya misalnya. Jadi fa'il bisa. Misalnya jaa yaumul jum'ah ya. Ini misalnya di sini contoh yang lain jadi fa'il. Jaa yaumul jum'ah. Ya, sehingga yaum di situ sebagai fa'il. Ya, dia di sini marfu ya sebagai fa'il. Fa'il jaa. Atau misalnya ini irtafa'a makanuka. Fa'il juga. Meninggi tempatmu atau kedudukanmu. Irtafa'a. Irtafa'a makanuka. Ya, ini sebagai fa'il juga, marfu. Intinya ini ada penggunaan sebagai dzaraf, penggunaan tidak sebagai dzaraf. Kalau bisa sebagai dzaraf dan selain dzaraf, pada kazu tasarrufin maka namanya dzarafnya mutasharif. Namanya mutasharif. Ya, sedangkan yang wiru mutasharif ma la yustamul ila dzarfan au shibhahu. Ya. Ini pengertiannya yang tidak mutasharif ma la yustamalu. Nah, ini kita kasih tanda kurung pengertiannya. Ini di sini ma la yustamalu. Ma la yustamalu illa dzarfan, kecuali dzaraf. Tidaklah digunakan kecuali dzaraf atau yang menyerupai dzaraf. Au shibhahu.
atau syibhu yang menyerupai dzaraf. Contoh saharo, jika engkau maksudkan adalah hari tertentu, ya, hari itu sendiri. Nah, ini contohnya apa? Saharo. Wairu mutasorif. Jadi hanya untuk dzaraf saja ya. Saharo. Jika dimaksudkan hari tertentu. Jika tidak dimaksudkan untuk hari tertentu, maka mutasorif. Ya. Misalnya illa di Al-Quran, illa ala lutin najainahum bisaharin. Kemudian ada lagi fauqa, jalastu fauqadar. Fauqa. Contoh lain fauqa. Atau fauqa. Jalastu fauqadar, saya duduk di atas rumah. Nah, fauqa. Ini fauqa tidak bisa jadi selain dzaraf, hanya jadi dzaraf saja. Dzaraf. Ini namanya ghairu mutasorif. Ya, hanya sebagai dzaraf saja. Kemudian ada juga ya, disebutkan di Ibnu Aqil yang senantiasa jadi dzaraf atau semisalnya itu inda ladun. Yang dimaksud dengan semisal dengan dzaraf ya tidak keluar dari dzarfiyah kecuali dijarkan dengan yaitu dengan huruf jar ya, majrur dengan min, maksud huruf jarnya min. Contohnya kharajtu min indi zaitun, maka tidaklah dijarkan inda kecuali dengan min. Tidak boleh misalnya kharajtu ila indihi. Nah, kalau inda hanya dengan min. Namanya syibhu, ya menyerupai apa? Dzarfiyah. Contohnya inda ini ya, inda. Contoh inda. Jadi tidak keluar dari dzaraf kecuali dengan min. Dimajrur dengan min. Yang syibihnya, yang syibhu ini contohnya inda. Inda. Apa itu yang syibih ini apa? La yakhruju ani dzarfiyah illa kecuali bistikmalihi majruran bimin. Majruran bimin. Nah, ini syibhu apa? Dzaraf. Menyerupai dzaraf ini ya. Yang tidak keluar dari status dzaraf kecuali digunakan dia majrur dengan min, yaitu inda, contohnya inda. Ini menyerupai tadi ya, menyerupai dzaraf. Yang ini menyerupai dzaraf, dia yang masuk tadi disebutkan di sini ghairu mutasorif ya, ghairu mutasorif. Jadi syibhu dzaraf itu maksudnya tadi kharajtu min indi zaid. Kharajtu min indi zaid. Kharajtu min indi zaid.
min indi, ya, indi Zaid. Kalau saya keluar min indi Zaid, dari sisi Zaid. Ya, di sini majrur. Ya, berarti masuk kategori apa? Kategori ghairu mutasharrif. Ya, jadi ini isim zaman dan isim makan, ada yang mutasharrif, ada yang ghairu mutasharrif. Ya, dzaraf ini, dzaraf sini isim makan atau dan ada yang mutasharrif, ada yang ghairu mutasharrif. Yang mutasharrif hanya digunakan ya dzaraf dan yang mutasharrif bisa digunakan dzaraf dan selain dzaraf. Yang ghairu mutasharrif digunakan dzaraf untuk dzaraf saja atau menyerupai dzaraf. Menyerupai dzaraf adalah yang tidak keluar dari dzarfiyah kecuali digunakan dalam bentuk majrur dijarkan dengan min. Contohnya indah, atau yang kedua ada juga ladun, bisa dijarkan dengan min, ladun. Demikian ya, untuk baca 308 dan 309. Masih ada satu bait tentang maf'ul fi akan kita baca di sesi berikutnya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.